Ustadz Gorontalo ungkap Wahabi menyusup ke MUI, mereka digaji puluhan juta. Target mereka itu mereka mencari massa dengan sebanyak-banyaknya. Ya, itu organisasi mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan. Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum. Aliran Khawarij. Karena merasa dirinya benar. Dan melihat orang lain salah. Iya. Itu radikal kan, Adit? Iya. Menganggap apapun yang tidak sama dengan dia salah. Betul. Itu namanya takfiri, mengkafirkan. Mantan Ustadz Wahabi asal Gorontalo, Ustadz Robi, membeberkan fakta bahwa para pengikut ataupun penceramah aliran Wahabi sudah menyusup ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mungkin sebagian dari kalian belum banyak yang mengetahui tentang aliran Wahabi. Wahabi sendiri merupakan sebutan yang diberikan kepada mereka yang ikut dalam ajaran Muhammad ibn al-Wahhab. Para penganut aliran ini kerap dikatakan sebagai Salafi dan mereka memang lebih menyukai untuk disebut demikian. Namun, semua Wahabi merupakan Salafi, tapi tidak semua Salafi adalah Wahabi. Maka dari itu, kamu harus mengetahui ciri-ciri aliran tersebut supaya bisa membandingkan ajaran yang tepat dan kurang tepat. Ayahnya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Hal ini bertujuan supaya nantinya umat Islam tidak terjerumus ke dalam aliran yang kurang tepat. Aliran Wahabi identik dengan cara memahami Al-Quran dan Sunnah secara sempit dan tekstual. Maka dari itu, mereka sangat mudah mengatakan bid'ah dan mengkafirkan orang yang tidak mengikuti pemahaman mereka. Selain itu, pemikiran dari Muhammad bin al-Wahhab ini memang sejak dulu mengundang kritikan juga hujatan dari banyak orang. Dan pernyataan Ustadz Gorontalo terkait pengikut Wahabi telah menyusup ke MUI itu ia sampaikan lewat sebuah video pengakuannya yang kini tengah beredar luas di media sosial setelah diunggah oleh Yusuf Dumdum seperti terlihat pada Rabu 9 Maret. Dalam video itu, Ustadz Robi awalnya membeberkan target dan gerakan para pengikut aliran Wahabi di Indonesia. Ustadz Robi pun kemudian membeberkan di tubuh kepolisian RI atau Polri juga ada ormas berisi para pengikut Wahabi yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Tak hanya Polri, mantan penceramah Wahabi itu juga mengungkap mereka pengikut Wahabi juga telah menyusup di jajaran MUI. Kalau kamu bisa menjual agama, apa sih yang ingin kamu jual? Jadi ustadz, kamu bisa kaya, dapat amplop dari mana-mana. Seperti orang yang berpakaian seolah kau itu adalah pemuka agama, ya, seolah kau itu adalah ulama, habib. Kau inilah penghancur agama Islam, kau dajjal. Robi pun kemudian mengungkapkan para dai atau penceramah Wahabi itu mendapatkan gaji dari luar negeri sebesar 20 juta rupiah per bulan. Selain itu, Ustadz mantan Wahabi asal Gorontalo ini juga membeberkan bahwa ada beberapa yayasan di Indonesia yang ikut mendanai gerakan pengikut Wahabi tersebut. Selama ini memang santer terdengar kalau MUI banyak diisi oleh orang-orang yang beraliran Wahabi. Bahkan tersangka pengacauan Farid Okbah dan An-Najah juga diduga keras adalah aliran Wahabi. Sehingga Kiai Haji Said Akil Siraj berani dengan lantang mengatakan bahwa strategi untuk menghabisi atau memberantas jaringan pengacauan dilakukan dari benihnya atau pintu masuknya ajaran ekstremisme, yaitu ajaran Wahabi. Mungkin ada yang tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil ini, namun fakta di lapangan boleh kok kita cek. Dari sepak terjang orang-orang yang berpaham intoleran hingga siapa saja orang-orang yang berpaham intoleran itu. Dan gak sulit mendengarkan atau mengamati ceramah-ceramah tokoh-tokoh yang disinyalir adalah berpaham Wahabi. Ada Khalid Basalamah, ada Syafiq Basalamah, dan sederet nama-nama yang mungkin masih eksis di beberapa pengajian eksklusif dan dimasukkan di YouTube. Dan bahkan di jajaran artis juga sudah ada yang ikut-ikutan dengan dalih pemurnian Islam. Si artis ini kayak yang paling benar aja se-Indonesia. Perhatikan saja baik-baik tema-tema ceramah yang disampaikan. Apakah pada akhirnya doyan membid'ahkan atau menuduh sesat aliran lain? Kalau iya, tidak salah lagi. Bagaimana menurut Anda?